Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 466. Tenang, mudah, kata Stephen Lin ringan. Bagaimana kamu bisa membuatku santai? Aku sekarang terjebak di antara kamu dan Lin Haitang. Setelah 3 keluarga di dataran tengah dihancurkan, itu adalah keluarga Lin kami di Provinsi Dongyun. Bagaimana kamu bisa membuatku santai? Lin Chairong bertanya dengan marah. Saya melakukan aliansi dengan Lin Haitang, tetapi itu tidak berarti kita tidak dapat melanjutkan aliansi, mengerti? Kata Stephen Lin. Apa maksudmu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak akan berlindung di Lin Haitang. Kata Lin Chairong. Apakah kamu pikir aku bisa? Stephen Lin bertanya. Hah? Lin Chairong di ujung telepon sedikit terkejut. Setelah waktu yang lama, Lin Chairong bertanya, maksudmu, kamu berpura-pura bergabung? Iya. Stephen Lin mengangguk tanpa rasa malu. Apakah kamu tidak takut dia tahu? Lin Chairong bertanya. Jadi bagaimana jika Anda tahu, ini semua tentang menggunakan satu sama lain pada tahap ini, siapa yang akan begitu bodoh untuk memperlakukan satu sama lain sebagai milik mereka sendiri? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Jadi begitu, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Chairong bertanya. Mari kita tunggu Lin Haitang untuk menghancurkan 3 aliansi di dataran tengah. Saya mendengar bahwa Anda dihancurkan oleh Lin Haitang beberapa waktu lalu. Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Ya, saya tidak tahu mengapa orang itu tiba-tiba menjadi gila dan menyerang saya. Untungnya, saya memiliki latar belakang yang cukup dalam, jika tidak, akan tidak nyaman. Kata Lin Chairong. Tunggu dengan sabar, sekarang pertunjukan baru saja dimulai. Stephen Lin berkata dengan ringan. Ingatlah untuk memberitahu saya jika Anda memiliki tindakan, kata Lin Chairong. Ya, kata Stephen Lin dan menutup telepon. Pada saat ini, suara tidak sabar datang dari toko di belakang Stephen Lin. Jangan main-main dengan barang-barang. Benda-benda ini berharga, bisakah kamu membayarnya? Mendengar suara itu, Stephen Lin buru-buru melihat ke belakang dan melihat bahwa di toko di belakangnya, Lin Waner mengangkat tangannya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Di seberangnya berdiri petugas wanita paruh baya dengan Barbie di tangannya. Sayang. Stephen Lin dengan cepat berjalan mendekat. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Pak, semua barang di toko kami diimpor. Boneka-boneka itu semua tentang penampilan mereka. Jika Anda tidak berencana membelinya, sebaiknya jangan menyentuhnya. Jika kotor, kami tidak akan bisa menjualnya. Mereka, sambil berbicara, petugas wanita muda itu menepuk boneka Barbie yang tampak kotor. Tanganku sangat bersih, tidak kotor, tidak, kata Lin Waner dengan gugup. Bagaimana kamu tahu kami tidak berencana untuk membelinya? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Saya baru saja mengatakan itu, Tuan. Anda ingin membelinya, selamat datang, ada banyak gaya di sini, Anda dapat membelinya. Petugas itu tertawa bercanda, melihat penampilannya, sepertinya Stephen Lin tidak akan membeli boneka. Biarkan bosmu datang, kata Stephen Lin. Tuan ini, saya menyarankan Anda, tidak perlu, bawa saja anak-anak ke sini untuk melihat-lihat. Barang-barang di sini tidak terjangkau untuk orang biasa, kata petugas itu. Panggil bosmu ke sini, kata Stephen Lin. Yo, ada apa? Masih mau mengadu ke saya? Bos kami juga ada di sini, kata petugas sambil melihat ke kasir dan berkata, Bos, ada yang mencarinya. Letakkan telepon dan berjalan lebih. Ada apa? Tanya bos. Kamu adalah pemilik toko ini. Stephen Lin bertanya. Ini aku. Bos itu mengangguk. Aku ingin kamu memecatnya sekarang. Stephen Lin menunjuk ke petugas wanita paruh baya. Siapa kamu? Kamu akan memecatku jika kamu mengatakan kamu dipecat,
kata petugas wanita paruh baya itu dengan nada menghina. Tuan, ada apa dengan petugas kami? Tanya bos. Hanya tidak senang melihatnya. Stephen Lin berkata, menunjuk ke boneka di sekitarnya dan berkata, selama kamu memecatnya, aku akan membeli semua boneka di tokomu. Apa? Bos dan petugas pada saat yang sama dia tercengang oleh kata-kata Stephen Lin. Tuan, toko kami adalah toko boneka Barbie. Semua boneka di toko itu asli dan mahal. Edisi terbatas paling mahal harganya puluhan ribu dolar. Jika Anda ingin membeli semuanya, setidaknya harganya 500.000 yuan. Bos, serunya dengan semangat. Apakah kamu mendengarnya? Setidaknya 500.000 yuan, apa yang kamu pura-pura bersama kami? Katakan, jika kamu dapat membeli semua boneka di sini, aku akan berhenti dari pekerjaanku sendiri. Oh, berapa umurmu, dan kamu masih berbicara dengan orang lain? Bagaimana dengan pakaiannya? Kata petugas itu dengan nada menghina. Gesek kartu Anda. Stephen Lin mengeluarkan kartu banknya dan berkata, saya akan memberi Anda 600.000 yuan, saya sudah membeli semuanya di sini. Petik 2. Melihat Stephen Lin mengeluarkan kartu banknya, bos menerima kartu itu dengan beberapa keraguan. Datanglah kemari. Ketika bos melihat wajah kartu, seluruh orang tercengang. Ini adalah kartu hitam berlian tak terkalahkan eksklusif VIP eksklusif PBC yang disesuaikan. Kartu yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dengan aset ratusan juta. Bos berkata dengan penuh semangat. Apa? Petugas di samping tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria biasa di depannya adalah pria yang bernilai ratusan juta. Pada saat ini, cahaya di tubuh Stephen Lin membutakan matanya. Dia merasa sangat menyesali mengapa dia memandang rendah Stephen Lin sekarang. Jika dia tidak memandang rendah Stephen Lin sekarang, tidak akan seperti ini sekarang. Sekarang, bisakah kamu memecatnya? Stephen Lin menunjuk ke petugas di sampingnya dan bertanya. Oke. Bos mengangguk lagi dan lagi, memecat seorang karyawan tidak relevan. Stephen Lin membeli semua yang ada di toko, maka dia bisa mendapatkan setidaknya 100.000. Apakah ada perbandingan antara petugas yang tidak berbahaya dan keuntungan 100.000 yuan? Kalau begitu jangan buang waktu, kata Stephen Lin ringan. Bos mengambil kartu Stephen Lin dan pergi ke meja depan untuk menggeseknya. Ngomong-ngomong, dia mengintip saldo di kartu Stephen Lin. Melihat ini, bos hampir takut untuk buang air kecil. 100 juta ratus ribu triliun. Untuk pertama kalinya, bos melihat seseorang dengan setoran 10 digit di kartu. Pada saat ini, bos hampir akan diare. Bos memegang kartu Stephen Lin di kedua tangan, berjalan ke Stephen Lin dengan gemetar, dan mengembalikan kartu itu ke Stephen Lin. Bos, uangnya sudah dipotong, Anda bisa memberi saya alamat, dan saya akan segera mengirimkan barang-barang ini ke rumah Anda. Kata bos. Jangan khawatir, biarkan orang ini keluar dulu. Stephen Lin menunjuk ke petugas. Kamu dipecat, keluar. Bos langsung memecat petugas tanpa simpati. Petugas tidak berani melawan sama sekali. Bagaimanapun, Stephen Lin adalah orang yang bernilai ratusan juta, jadi dia hanya bisa pergi dengan kesal. Kirim ke Villa 08 di Feng Huang Biyuan, kata Stephen Lin. Oke. Bos itu mengangguk lagi dan lagi. Stephen Lin mengambil Lin Waner dan berkata, Waner, ingat satu kalimat, Ayah Lin, aku bisa memberimu apapun di dunia ini. Terima kasih, Ayah Lin. Lin Waner memeluk wajah Stephen Lin dan memberinya ciuman yang kuat. Stephen Lin tersenyum dan melirik toko saat dia berjalan keluar. Sepertinya tidak terlalu keren. Mengapa protagonis dalam novel suka menakut-nakuti orang biasa dengan kartu hitam bank yang disesuaikan dan saldo rekening bank? Apakah orang yang bernilai miliaran dan puluhan miliar harus menakut-nakuti orang biasa untuk mencari senang? Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan jijik, merasa bahwa perilakunya bodoh, dan jenis perilaku yang sama dalam novel itu juga bodoh.
Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak semua orang dapat mencapai tingkat Stephen Lin. Bagi banyak orang biasa, mengungkapkan kartu bank MIUX dan memamerkan saldo rekening bank mungkin sudah menjadi yang terbaik yang dapat mereka pikirkan. Itu adalah bagian berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, sehingga mereka tertarik untuk menonton hal-hal seperti itu. Mereka dapat menemukan kesenangan setiap saat dan mereka tidak pernah bosan menontonnya. Keberadaan dan kewajaran, seperti raja. Stephen Lin berpura-pura memaksa dan meninggalkan Mal bersama Lin Wanner. Stephen Lin tidak tertarik untuk terus bertindak memaksa, jadi dia membawa pulang Lin Wanner setelah meninggalkan Mal. Tidak lama setelah tiba di rumah, sebuah truk kecil datang ke pintu Stephen Lin. Ini dia bonekanya. Lin Zi memerintahkan orang untuk mengirim semua boneka ke kamar Lin Wanner. Ini membuat Lin Wanner senang. Bagaimanapun juga, dia perempuan. Meskipun dia suka menggambar, akan sangat senang jika dia bisa memiliki sesuatu untuk anak perempuan. Sejumlah besar boneka hampir memenuhi kamar Lin Wanner. Boneka yang bernilai lebih dari 10.000 yuan ditempatkan bersama dengan boneka senilai beberapa ratus dolar, dan mereka tidak diperlakukan secara berbeda. Ini mungkin anak kecil. Bagi mereka, harga barang tidak berarti banyak. Mereka hanya suka atau tidak, dan hanya bersenang-senang atau tidak. Stephen Lin duduk di kamar Lin Wanner dan bermain dengan Lin Wanner sebentar berpura-pura menjadi minuman keluarga. Pada saat ini, bel pintu bawah berbunyi. Stephen Lin bangkit dan turun dan membuka pintu. Ada beberapa orang berdiri di pintu, dipimpin oleh Xia Zhengzi, ketua komite pemilik. Tuan Lin, Anda kembali. Xia Zhengzi berkata sambil tersenyum. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Itu benar, kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan komite pemilik. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Tanya Xia Zhengzi. Tidak tertarik. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oh, Tuan Lin, jangan buru-buru menolak. Selama Anda bergabung, kami dapat memberi Anda gelar wakil presiden. Kata Xia Zhengzi. Saya tidak tertarik. Tidak apa-apa bagi saya untuk makan dan minum, tetapi saya tidak bisa menjadi pejabat. Stephen Lin terus menggelengkan kepalanya. Hei, Tuan Lin, Anda dapat bergabung dengan kami. Komite pemilik kami membutuhkan orang dengan bobot yang cukup untuk mengendalikan pasar. Terakhir kali kami berteman dengan orang-orang dari komunitas Panlong, kekuatan keseluruhan komite pemilik kami lebih baik daripada kekuatan komite pemilik kami. Sisi lain, setelah beberapa saat, akan ada pesta persahabatan musim semi tepat setelah awal musim semi. Jika Anda bergabung, pemilik Taman Phoenix kami juga akan diolesi wajah mereka. Kata Xia Zhengzi. Mendengar kata-kata Xia Zhengzi, Stephen Lin tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Xia Zhengzi mengundangnya untuk bergabung dengan komite pemilik untuk membentuk hubungan dengan komunitas lain dan dapat menonjol. Apakah nama palsu benar-benar penting akhir-akhir ini? Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering, dan panggilan itu dari Dong Jian. Stephen Lin memberi isyarat kepada Xia Zhengzi untuk tidak berbicara, dan kemudian menghubungkan telepon. Patriark, baru saja mendapat kabar bahwa persahabatan festival musim semi Kamar Dagang Cina Selatan akan segera dimulai. Seperti yang kami harapkan, dia mengirimi kami surat undangan, kata Dong Jian. Kalau begitu ikuti saja rencananya, kata Stephen Lin. Ya, bab 467. Festival musim semi telah berakhir, musim semi telah tiba, dan semua jenis pesta mahasiswi akan datang satu demi satu. Stephen Lin meletakkan telepon, melirik Xia Zhengzi, dan menemukan bahwa Xia Zhengzi menatapnya dengan penuh harap. Stephen Lin tersenyum tak berdaya. Hari-hari ini, orang-orang luar biasa tidak hanya harus berpura-pura memaksa diri mereka sendiri, tetapi kadang-kadang mereka harus berpura-pura menjadi pemaksa bagi orang lain. Sangat sulit bagi orang ini untuk hidup. Oke. Stephen Lin mengangguk. Bagus. Xia Zhengzi mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Lin, jangan khawatir,
saya akan membantu Anda dengan semua prosedur. Setelah hari ini, Anda akan menjadi wakil presiden komite pemilik kami. Saya harap wakil presiden Anda dapat berpartisipasi dalam lebih banyak kegiatan kami, terutama pesta mahasiswi di musim semi. Beritahu saya ketika saatnya tiba, kata Stephen Lin. Oke. Xia Zhengzi mengangguk lagi dan lagi, lalu pergi dengan beberapa anggota komite pemilik. Tepat ketika Stephen Lin hendak kembali ke rumah, dia menerima telepon lagi. Kali ini adalah adik perempuan Stephen Lin, Lin Mengji. Lin Mengji sedang belajar di luar negeri, dan kadang-kadang menelepon Stephen Lin, pada dasarnya untuk membicarakan hal-hal sepele di sana. Stephen Lin juga senang mengobrol dengan saudara perempuannya. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kerabat yang dia miliki di keluarga Lin. Setelah mengangkat telepon, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah kamu tidak punya biaya hidup lagi?" "Bagaimana bisa?" Suara hangat Lin Mengji datang dari ujung telepon yang lain. "Saudaraku, jangan terus berpikir aku meneleponmu. Telepon itu hanya untuk meminta biaya hidup, kita bersaudara, tidak bisakah kita mengatakan sesuatu yang kekurangan orang tua?" "Oke, apa kekurangan orang tua?" Stephen Lin bertanya. "Aku punya kabar baik untukmu, aku telah lulus ujian kelulusanku dan berhasil mendapatkan gelarku," kata Lin Mengji dengan bangga. "Kalau begitu selamat, tidak sia-sia kamu tidak kembali selamat tahun baru," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Sulit sekali. Hei, aku sudah membeli tiket pesawat untuk kembali ke China, dan aku akan pergi ke Straits City lusa. Masih ada kabar baik untuk memberitahumu," kata Lin Mengji. "Kabar baik apa? Kami harus memberitahumu ketika kami punya waktu," Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena sudah waktunya untuk berbicara, aku akan membicarakannya ketika sudah waktunya. Saudaraku, bagaimana kabarmu dengan adik iparmu baru-baru ini?" Lin Mengji bertanya. "Oke," kata Stephen Lin. "Bagus, oke, jangan bicara lagi, aku akan bermain dengan teman sekelasku," kata Lin Mengji, dan menutup telepon. Stephen Lin tersenyum manis, lalu meletakkan telepon dan kembali ke villa. Keesokan harinya, Stephen Lin kembali ke perusahaan. Bisnis seperti biasa di perusahaan. Stephen Lin memanggil Wang Hai dan Dong Jian di kantornya. Sekarang 3 provinsi timur sibuk dengan perselisihan sipil, dan Lin Haitang secara resmi mengangkat pisau daging melawan 3 aliansi di dataran tengah. "Ini saat yang tepat bagi kita untuk pergi ke utara. Sudah waktunya untuk memasukkan rencana pergi ke utara ke wilayah kita. Kehidupan sehari-hari," kata Stephen Lin. "Ya." Wang Hai dan Dong Jian mengangguk bersama. Patriark, Festival Musim Semi Persahabatan Kamar Dagang Cina Selatan dijadwalkan akan diadakan Sabtu depan di Gedung Komersial Cina Selatan di kota Xiahai, kata Dong Jian. Kamar Dagang Cina Selatan, Stephen Lin menyipitkan matanya dan berkata, "Ukuran kita seharusnya berada di bagian bawah Kamar Dagang Cina Selatan, tetapi karena Kamar Dagang Cina Selatan mengundang kita untuk berpartisipasi dalam Chinese New Pesta Persahabatan tahun, itu pasti karena integrasi banyak keluarga Lin di belakang kita. Pengaruh besar, jika kita dapat menggunakan pengaruh ini untuk bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan, kita dapat menggunakan pengaruh besar dari Kamar Dagang Cina Selatan di negara ini, yang dapat memainkan peran besar dalam membangun pijakan yang kuat di kota Xiahai. Jadi, apapun yang terjadi, ini kita semua harus berpartisipasi dalam pesta persahabatan tahun baru Imlek." Petik 2. Ya. Dong Jian mengangguk, kota Xiahai cabang telah didirikan, Anda juga dapat mengunjungi ketika saatnya tiba. Petik 2. Kota Xiahai. Stephen Lin berkata dengan senyum di wajahnya, ini adalah pusat ekonomi terbesar di negara ini. Bahkan jika Lin Haitang tiba di sini, dia hanya dapat dianggap sebagai orang kelas atas biasa. Jika dia bisa mendapatkan pijakan kokoh di sini, itu berarti bahwa kami tidak jauh berbeda dari Lin Haitang. Orang-orang bodoh itu berpikir untuk menghancurkan klan Lin lainnya sepanjang hari,
tetapi mereka tidak tahu bahwa pengembangan diri adalah cara raja. Klan Imperial Lin hanya platform yang bagus. Anda dapat membangunnya sendiri. Jika Anda mendirikan keluarga Lin di kota Xiahai, itu mungkin tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, dua keluarga Lin di ibu kota kekaisaran di Xiahai kota akan bergema satu sama lain dari kejauhan mengangguk. Rencana untuk memasuki kota Xiahai diputuskan sangat awal, dan tujuan dari rencana ini bukanlah keluarga Lin ibu kota kekaisaran, tetapi 4 keluarga besar. Stephen Lin ingin keluarga Lin berdiri di atas 4 keluarga besar. Terlalu sulit untuk mengandalkan genangan air di ibu kota kekaisaran saja, jadi dia harus mencari cara lain dan mulai dari pusat ekonomi terbesar di negara itu. Negara. Dapat dikatakan bahwa membuka pasar Xiahai adalah bagian penting dari tujuan besar Stephen Lin, dan juga dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah. Stephen Lin tinggal di perusahaan untuk sementara waktu dan kemudian pergi. Untuk taipan top lokal seperti dia, sangat perlu untuk bersosialisasi dengan taipan lokal dan pejabat lokal. Dalam sekejap mata datang hari kedua. Stephen Lin melaju ke mobil, memuat Yao Jing dan Lin Wan'er ke bandara. Hari ini adalah hari di mana Lin Mengji kembali ke Tiongkok. Lin Mengji telah memperoleh gelar sarjana di luar negeri. Kali ini kembali ke Tiongkok berarti kelulusan dan awal dari kehidupan rumah tangga Lin Mengji. Tidak lama setelah Stephen Lin hendak pergi ke tempat parkir bandara, dia menerima pesan WeChat dari Lin Mengji. "Saudaraku, mobil apa yang kamu kendarai di sini?" Lin Mengji bertanya. "Rolls-Royce Phantom perusahaan, ada apa? Apakah kamu ingin saudaraku membuat mobil yang lebih baik?" Stephen Lin bertanya. "Ganti, jangan mengemudi dengan baik," kata Lin Mengji. "Ah, kenapa?" Stephen Lin bertanya dengan curiga. "Singkatnya, kamu bisa berganti mobil biasa," kata Lin Mengji. Stephen Lin memandang Yao Jing dengan ragu dan berkata, "Mengji memintaku untuk berganti ke mobil biasa." Petik 2. Ada apa? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan ragu. Stephen Lin mengangkat bahu, lalu turun dari mobil dan berjalan ke bagian belakang mobil, menepuk jendela Honda CR-V di belakangnya. Li Sina menurunkan jendela mobil dan bertanya, "Ada apa, bos?" "Kamu mengemudikan mobilku, aku akan mengemudikan mobilmu," kata Stephen Lin. Li Sina tertegun sejenak, dan menatap Stephen Lin dengan curiga. "Jangan tanya kenapa, keluar saja dari mobil," kata Stephen Lin. "Oh." Li Sina mengangguk dan turun dari mobil. Setelah itu, Yao Jing dan Lin Wan'er juga memulai CR-V ini. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Mengji muncul di tempat parkir bandara. Yang mengejutkan Stephen Lin, ada seorang anak laki-laki tinggi dan tampan berdiri di samping Lin Mengji. Bocah laki-laki itu tampak berusia 20-an, tinggi lebih dari 1,8 meter, tampan dalam penampilan, bugar, dengan senyum cerah di wajahnya, tipe yang disukai para gadis. Stephen Lin mengerutkan kening, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. "Mengji!" Stephen Lin berteriak pada Lin Mengji. "Saudaraku!" Lin Mengji menjatuhkan barang bawaannya dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin memeluk Lin Mengji, dan kemudian berkata, "Kamu tampaknya sedikit lebih berat." "Brengsek, kamu semakin berat." Orang-orang telah berolahraga setiap hari baru-baru ini, dan mereka kehilangan 3 pon. Kata Lin Mengji dengan hidung yang berkerut. "Mengji." Yao Jing memeluk Lin Wan'er dan menyapa Lin Mengji. "Ini keponakan kecilku Lin Wan'er, kan?" Lin Mengji berjalan ke arah Yao Jing sambil tersenyum, mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Lin Wan'er. "Bibi." Lin Wan'er memanggil dengan patuh. "Oh, baiklah." Lin Mengji memeluk Lin Wan'er. Pada saat ini, bocah lelaki jangkung dan tampan itu juga berjalan di depan Stephen Lin dan yang lainnya. "Saudaraku, ini pacarku, Zhou Jiayuan." Lin Mengji memperkenalkan. "Pacar." Stephen Lin sedikit mengernyit. "Halo." Pacar Lin Mengji, Zhou Jiayuan, tersenyum dan mengangguk ke Stephen Lin. "Oh, halo."
Stephen Lin mengangguk ke Zhou Jiayuan, lalu meraih tangan Lin Mengji dan berjalan ke samping, dan berkata dengan suara rendah, apakah ini kabar baik yang kamu katakan? Ya, apakah kamu terkejut? Tidak terkejut, Lin Mengji berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Kami sudah berpacaran selama lebih dari sebulan, dan rasanya cukup enak, jadi saya membawanya kembali kepada Anda untuk bertemu dan bertemu. Anda adalah kakak laki-laki tertua. Seperti kata pepatah, kakak tertua itu seperti seorang ayah. Ini dianggap sebagai pertemuan dengan orang tuamu, kata Lin Mengji. Kapan kamu akan bertemu orang tuamu? Ini terlalu cepat, kata Stephen Lin dengan cemberut. Kakakmu, aku berusia 20-an tahun ini, bagaimana kabarmu? Dan Jiayuan memperlakukanku dengan sangat baik, dia terlihat setampan kamu, kata Lin Mengji. Stephen Lin melirik Zhou Jiayuan, dan menemukan bahwa pihak lain benar-benar mirip dengannya, keduanya sangat tampan. Kalau begitu kamu harus memberitahuku lebih awal, jadi aku punya proses penerimaan. Stephen Lin berkata dengan marah. Tidak sekarang. Hal yang sama, saudaraku, mengapa kamu tidak terlihat sangat bahagia? Cemburu. Lin Mengji memandang Stephen Lin dengan senyum aneh. Bajingan apa yang tidak bahagia, apakah aku akan tidak bahagia? Stephen Lin memutar matanya, lalu berjalan ke Zhou Jiayuan dan berkata sambil tersenyum, apakah Xiao Zhou juga dari kota selat kita? Allah turun ke Hai Sining. Zhou Jiayuan berkata sambil tersenyum. Oh, orang-orang dari kota Xiahai, apa yang kamu lakukan di kota selat kami? Stephen Lin bertanya. Saudaraku, bagaimana kamu bisa meminta tamu seperti itu? Tidak bisakah seseorang mengirimku pulang? Lin Mengji berjalan mendekat dan berkata, baiklah, tentu saja, ayo pergi, ayo semua masuk ke mobil, ini waktunya makan malam, ayo makan. Kata Stephen Lin, berbalik dan masuk ke mobil. Kemudian, rombongan meninggalkan bandara. Di jalan, Yao Jing duduk di kursi kopilot, dan Lin Mengji, Zhou Jiayuan, dan Lin Waner duduk di kursi belakang. Stephen Lin melihat ke kaca spion dari waktu ke waktu. Xiao Zhou, apakah kamu juga lulus tahun ini? Stephen Lin bertanya. Ya, Meng Jie dan aku berada di kelas yang sama, kata Zhou Jiayuan. Lalu apakah kamu berencana untuk kembali bekerja setelah lulus? Stephen Lin bertanya. Ya, ibu saya telah menemukan saya pekerjaan yang baik di pasar Xiahai kami, kata Zhou Jiayuan. Kalau begitu, bukankah kamu memiliki hubungan jarak jauh dengan Meng Jie? Stephen Lin bertanya. Tidak, Meng Jie berjanji akan menemaniku bekerja dan tinggal di Xiahai, kata Zhou Jiayuan. Stephen Lin menginjak rem, berbalik untuk melihat Lin Mengji dan berkata, apakah kamu akan tinggal dan bekerja di kota Xiahai? Ya, Lin Mengji mengangguk. Tidak, Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Kenapa? Lin Mengji bertanya. Aku hanya adik perempuan sepertimu, bagaimana aku bisa membiarkanmu keluar? Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kamu masih bisa menghentikanku untuk menikah. Mengemudi, saudaraku, aku belum pernah melihatmu begitu cemburu, ya. Lin Mengji mendengus bangga. Berkendara, ketahui nasibmu, wanita selalu ingin menikah dengan orang lain, kata Yao Jing. Stephen Lin mengerutkan kening, merasa tidak nyaman di hatinya, tetapi berbalik dan terus mengemudi. Bab 468. Keluarga itu makan siang yang menyenangkan. Di meja makan, Stephen Lin akhirnya tahu mengapa Lin Mengji meminta Zhou Jiayuan menjadi pacarnya. Salah satunya secara alami karena Sun Xin tampan, dan yang lainnya adalah Zhou Jiayuan sangat baik padanya. Ketika seorang gadis kecil di luar negeri, dia hampir bisa dikatakan sendirian dan tidak berdaya. Saat ini, ada seorang pria yang sangat baik padanya dan tampan, hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Untuk pertama kalinya, Stephen Lin merasakan perasaan seorang ayah tua melihat pacar putrinya.
Stephen Lin merasakan perasaan campur aduk. Secara logis, itu adalah hal yang baik bahwa Lin Mengji menemukan seorang pria yang mencintainya, tetapi secara emosional, Lin Mengji yang memiliki pacar pasti akan menjadi terasing darinya. Di masa depan, Lin Mengji akan hidup dan bekerja di kota Xiahai. Maka itu akan benar-benar perlahan menghilang dari kehidupan Stephen Lin. Stephen Lin awalnya berpikir bahwa saudara perempuannya akan dapat menikmati kebahagiaan keluarga ketika dia kembali, tetapi sekarang dia dihancurkan oleh Zhou Jiayuan. Stephen Lin tidak menyukai Zhou Jiayuan, dia sangat tidak menyukainya. Ketidaksukaan ini terutama karena dia mencuri saudara perempuannya. Namun, Stephen Lin juga tahu bahwa cepat atau lambat, adik perempuannya akan menikah. Bahkan jika itu bukan Zhou Jiayuan, itu akan menjadi orang lain. Sebagai saudara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah makan malam, Zhou Jiayuan harus mengejar penerbangan sore kembali ke kota Xiahai, jadi dia pergi dulu. Ini setara dengan mengatakan bahwa Zhou Jiayuan terbang kembali ke kota Selat dengan Lin Mengji untuk mengirim Lin Mengji pergi. Langkah seperti itu sudah cukup untuk mengesankan banyak gadis. Dia sangat baik padaku, saudaraku. Petik 2. Setelah mengirim Zhou Jiayuan pergi, Lin Mengji berkata dengan sungguh-sungguh, memegang lengan Stephen Lin. Aku tahu, kata Stephen Lin tidak sabar. Jangan bicara tentang orang lain, bicarakan saja tentangmu. Apakah kamu akan pergi ke kota lain secara khusus untuk mengirim saudara iparmu? Lin Mengji bertanya. Dia tidak akan melakukannya. Yao Jing di samping berkata. Siapa bilang aku tidak mau? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Jika aku bilang tidak, kamu tidak akan. Kata Yao Jing. Saya menemukan bahwa Anda berdua bekerja sama untuk membuat saya marah hari ini, kan? Stephen Lin bertanya dengan marah. Saudaraku, sebenarnya saya cukup terjerat. Ingat saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya ingin membuka pegadaian emosional. Saya belajar psikologi, dan saya ingin menggunakan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Pegadaian emosional saya, Anda dapat menggadaikan emosi Anda. Cerita dan hadiah yang Anda terima dalam hubungan Anda sebagai imbalan atas penjelasan saya dan beberapa saran untuk Anda. Sekarang pegadaian ini tidak dapat dibuka. Jiayuan ingin bekerja di kota Xiahai. Saya menemukan pekerjaan, hei. Lin Mengji menghela nafas. Kalau begitu jangan pergi, kamu berada di Stride City, apalagi membuka pegadaian, bahkan supermarket pun baik-baik saja. Kata Stephen Lin. Selalu ada trade-off dalam hidup. Dulu saya khawatir tentang ketidakbahagiaan Anda di masa lalu. Sekarang setiap kali Anda menelepon saya 3 kali, Anda selalu harus menyebutkan adik ipar Anda. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan saudara perempuan Anda menantu telah kembali ke jalan yang benar. Saya dapat menganggap jasa saya lengkap. Saya dapat mengejar kebahagiaan saya sendiri, saudara. Jika Anda benar-benar mencintai saya, jangan menekan saya, biarkan saya mengejar cinta saya sendiri dengan bebas. Kata Lin Mengji. Oke. Stephen Lin menghela nafas, menatap Lin Mengji, dan menemukan bahwa gadis ini bukan lagi gadis kecil yang selalu suka mengikuti pantatnya. Dia telah tumbuh dewasa, memiliki pemikiran independennya sendiri, dan pada akhirnya akan mengantarkan kehidupannya yang indah. Stephen Lin selalu merasa bahwa dia sangat kuat dan bisa mengendalikan banyak hal, tetapi ketika dihadapkan dengan masalah Lin Mengji, dia tidak ada hubungannya. Dia menyentuh kepala Lin Mengji dan berkata, saya tidak akan menentang Anda bersama, saya juga tidak. Saya menentang Anda pergi bekerja di kota Xiahai, tetapi jika Anda pergi ke kota Xiahai, saya harus pergi dengan Anda untuk bertemu dengan orang tua Jiayuan dan melihat sikap mereka. Itu hilang, dan sepertinya aku tidak akan kembali, ya. Lin Mengji mendengus bangga. Lagi pula, perguruan tinggi wanita yang tidak akan tinggal. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Waner akan mengalami hari seperti itu di masa depan. Kata Lin Mengji. Diam, jangan katakan apa-apa.
atau tekanan darahku akan tiba-tiba naik. Kata Stephen Lin, menutupi dahinya. Oke, kata Lin Mengji sambil tersenyum. Kapan kamu akan pergi ke kota Xiahai? Stephen Lin bertanya. Tunggu sampai ulang tahunmu selesai, kata Lin Mengji. Ulang tahunku. Stephen Lin tertegun sejenak. Ulang tahunmu akan datang dalam 3 hari, bukankah kamu tidak tahu? Lin Mengji bertanya dengan heran. Benarkah? Stephen Lin sedikit bingung dan ingin mengangkat telepon untuk melihatnya, tetapi Yao Jing juga berkata, 3 hari kemudian, kamu tidak perlu melihatnya. Kamu tinggal di kota Haixia paling lama 3 hari, pergi. Stephen Lin bertanya. Hampir, dia mengatur pekerjaan untukku, jadi tidak terlalu lama, kata Lin Mengji. Oke, kalau begitu kakak akan menggunakan jet pribadi keluarga kami untuk mengirimmu ke sana. Kata Stephen Lin. Jangan. Lin Mengji buru-buru berkata, keluarga Jiayuan hanyalah keluarga biasa, tidak miskin, tidak kaya atau kaya, kita tidak perlu terlalu menekan mereka. Itu tidak baik, menyuruhku untuk tidak menggunakan Rolls-Royce. Aku akan menjemputmu. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Pergi saja melihat keluarga mereka seperti keluarga normal, kata Lin Mengji. Oke, terserah kamu. Tapi aku yang akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika keluarga mereka berani menggertakmu, maka jangan salahkan kakakmu dan aku karena melemparkan uang ke orang-orang, kata Stephen Lin. Sungguh-sungguh. Aku tahu kakak, kamu yang terkaya dan paling mencintaiku. Lin Mengji berkata sambil tersenyum. Ke dalam malam, Stephen Lin duduk di sofa dan menatap Lin Waner dengan wajah sedih. Ada apa? Yao Jing mengenakan topeng dan berjalan ke sisi Stephen Lin untuk duduk dan bertanya. Waner akan menikah di masa depan, kan? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, Waner tidak menikah, jadi apakah dia akan tinggal bersama kita selama sisa hidupnya? Kata Yao Jing. Bisakah kamu tidak menikah? Stephen Lin bertanya. Tidak, ketika putrimu lebih tua, dia harus menikah. Apa artinya jika dia tidak menikah? Bukankah aku menikahimu ketika aku sudah tua? Selain itu, ketika putriku lebih tua, dia juga akan memiliki kekasihnya sendiri, sama seperti Meng Jie, kamu akan menghentikanku kalau begitu. Tidak bisa berhenti, kata Yao Jing. Tidak heran begitu banyak orang tidak mau memiliki anak perempuan. Bukankah memiliki anak perempuan hanya tentang membesarkan anak? Kata Stephen Lin dengan marah. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memberimu seorang putra atau putri? Yao Jing bertanya. Pasti anak laki-laki. Tidak, anak laki-laki akan selalu melawanmu ketika dia dewasa dan memberontak. Lebih baik memiliki anak perempuan, tetapi jika kamu memiliki anak perempuan, kamu harus menikah. Hei, aku mudah marah, terlalu mudah tersinggung. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah Lin, aku ingin bersamamu sepanjang hidupku. Lin Waner berbalik untuk melihat Stephen Lin dan berkata, Bagus sekali, putriku yang baik. Stephen Lin memeluk Lin Waner dengan gembira, dan kemudian berkata, Waner, berjanjilah pada Ayah Lin, bahkan jika kamu ingin menikahi seseorang di masa depan, kamu tidak boleh menikah jauh, dan tidak seperti bibimu, tahukah kamu? Lin Waner mengangguk dengan serius. Stephen Lin tertawa bahagia dan mengeluarkan suara babi. Yao Jing duduk di samping dan tersenyum tak berdaya. Suaminya terkadang sangat dewasa dan terkadang sangat naif. Keesokan harinya, Stephen Lin sedang menangani barang-barang di kantor. Dong Jian masuk ke kantor Stephen Lin dengan setumpuk dokumen. Ini yang kamu inginkan. Dong Jian meletakkan dokumen itu di kantor Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin mengambil file itu dan membukanya. Dokumen tersebut dengan jelas mencatat latar belakang keluarga dari keluarga Zhou Jiayuan. Orang tua Zhou Jiayuan sama-sama orang tua Xiahai. Ayahnya berbisnis dan ibunya berpolitik. Ada 2 rumah, satu adalah rumah tua, dan yang lainnya adalah rumah tua yang dihancurkan dan diganti.
Zhou Jiayuan memiliki seorang putra sebagai kepala keluarga. Zhou Jiayuan, tahun ini seumuran dengan Lin Mengji. Dia memiliki fondasi yang bersih dan tidak ada catatan sosial yang buruk. Dia selalu menjadi siswa yang baik dari sekolah dasar hingga universitas. Dia adalah siswa internasional yang dikirim ke luar negeri. Selain belajar di luar negeri, dia akan pergi ke program kerja belajar. Stephen Lin hanya butuh 1 hari untuk menyelidiki keluarga Zhou Jiayuan. Pada dasarnya, dipastikan bahwa tidak ada yang salah dengan keluarga Zhou Jiayuan. Meskipun kondisi keluarga agak berbeda dari keluarga Zhou Jiayuan. Keluarga Lin, mereka dianggap keluarga kaya. Lin Mengji menikah dengan keluarga. Keluarga seperti itu tidak akan menderita. Kondisi perangkat keras keluarga Zhou Jiayuan dianggap lulus oleh Stephen Lin, selanjutnya tergantung pada sikap keluarga Zhou Jiayuan terhadap Lin Mengji. 2 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, sebelum Stephen Lin bangun, dia dibangunkan oleh ketukan pintu Lin Mengji. "Saudaraku, cepat turun, cepat!" teriak Lin Mengji. "Ayah Lin turun." Suara Lin Waner mengikuti. Lin Mengji telah tinggal di rumah Stephen Lin selama 2 hari terakhir. Dia telah menjadi sahabat Lin Waner sejak dia masih kecil. Lin Waner mengikuti pantai Lin Mengji sepanjang hari, dan dia tampaknya telah menjadi seorang pengikut, seperti Lin Mengji yang dulu mengikuti Stephen Lin. Stephen Lin bersosialisasi tadi malam dan minum banyak anggur. Pada saat ini, dia tidur nyenyak. Suara ketukan pintu membuat kepalanya sedikit besar. Dia bangkit dengan marah dan membuka pintu dan berteriak, siapapun mengetuk pintu akan memukul pantatnya. "Kakak, cepat turun." Lin Mengji meraih tangan Stephen Lin dan berlari ke bawah. Stephen Lin mengira ada yang tidak beres, dia bergidik dan segera datang. Ketika mereka turun, Lin Mengji membawa Stephen Lin langsung ke dapur. "Selamat ulang tahun, Zhou Xinggong, makan mie panjang umur," kata Lin Mengji dengan gembira. Stephen Lin melihat mie di atas meja. Ada 2 telur yang diasinkan di dalam mie, serta berbagai topping. Pada saat ini, Stephen Lin menyadari bahwa hari ini sepertinya adalah hari ulang tahunnya. Ulang tahun ke-29. "Cepat makan, mie ini dimasak oleh saya, telurnya dibuat oleh Mengji Lu, dan kulit telurnya dikupas oleh Waner. Kami bertiga bekerja sama untuk membuat semangkuk mie umur panjang. Tidak ada orang lain di seluruh kerajaan naga bisa mendapatkan perawatan ini." "Ya," Yao Jing berkata sambil tersenyum. Stephen Lin berdiri di sana dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. "Ada apa, saudara?" Lin Mengji bertanya dengan curiga. "Tidak." Stephen Lin menyeka sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, terima kasih." Bab 469. Sudah lama sejak Stephen Lin merayakan ulang tahun yang khusyuk. Baginya, ulang tahun tidak berarti banyak. Sebelum kebangkitannya, dia hidup dalam berbagai krisis setiap hari. Bagaimana mungkin ada hari ulang tahun sama sekali? Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Yao Jing dan Lin Mengji akan membuat semangkuk mie umur panjang untuknya dengan sangat hati-hati. Dengan mangkuk ini saja, Stephen Lin merasa bahwa ulang tahun ini tidak pernah sia-sia. Malamnya, aku mengundang orang tua, ibuku, dan kakakku untuk makan malam bersama. "Ini hari ulang tahunmu," kata Yao Jing. "Bukankah itu perlu?" Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bisa memakannya kapan saja dia mau, tapi agak canggung untuk makan di hari ulang tahunnya. "Tidak, kita harus makan bersama di malam hari, aku akan memesan hotel," kata Yao Jing. "Berhasil." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum dan tidak lagi menolak. Setelah makan malam, Stephen Lin dan Yao Jing pergi bekerja bersama, sementara Lin Mengji menanggung beban mengirim Lin Waner ke sekolah. Tidak lama setelah tiba di perusahaan, Stephen Lin menerima panggilan telepon. Setelah itu, Stephen Lin segera memanggil Li Sina untuk meninggalkan perusahaan dan menuju bandara.
Guru yang Anda cari ada di sini, kata Stephen Lin sambil tersenyum, duduk di kopilot. Lisina sedikit penasaran, tapi tidak banyak bertanya. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di bandara. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Bi Feiyun muncul di hadapan Stephen Lin dengan seorang pria paruh baya. Stephen Lin segera menyambutnya. Tuan. Stephen Lin menyapa Bi Feiyun sambil tersenyum. Mengetahui nasibmu, haha, kita bertemu lagi. Bi Feiyun tertawa. Siapa ini? Stephen Lin melihat ke samping Bi Feiyun. Dia murid ke-6 yang kuterima, namanya Yuan Gang. Bi Feiyun memperkenalkan. Saya telah mendengarkan guru berbicara tentang Anda. Ada banyak rumor tentang Anda dalam seni bela diri. Hari ini saya akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Yuan Gang, seorang pria paruh baya di samping Bi Feiyun, berkata kepada Stephen Lin dengan senyum. Halo, halo. Stephen Lin menyapa Yuan Gang, lalu menunjuk Lisina di sampingnya dan berkata, Tuan, ini orang yang ingin saya rekomendasikan kepada Anda, namanya Lisina. Dia. Tanda tanya tanda seru petik 2. Wajah Bi Feiyun sedikit aneh, dia ingat Lisina, dia pernah meminum anggur pernikahan Lisina sebelumnya, tetapi sekarang setelah suami dan ayah mertua Lisina terbunuh, dia selalu berpikir bahwa Lisina adalah juga mati, tapi dia tidak menyangka akan mengetahui nasibnya di sekitar Lin. Tuan, ada banyak hal tentang Sina yang sulit dijelaskan, tetapi jangan khawatir, Sina adalah orang yang baik dan memiliki potensi yang cukup, kata Stephen Lin. Oke, aku percaya padamu. Pertama cari tempat untuk menunjukkan padaku level aslinya, kata Bi Feiyun. Stephen Lin mengangguk dan membawa semua orang ke tempat latihan seni bela diri di kota. Di bidang pencaksilat, Lisina dan Yuan Gang yang dibawa oleh Bi Feiyun sempat sedikit berdiskusi. Setelah semua ini, mata Bi Feiyun berbinar. Apakah dia benar-benar belum 30? Bi Feiyun bertanya. Tidak, Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar sepotong batu giok yang kasar. Bi Feiyun mengangguk dan berkata, pada usia dan keterampilannya, dengan sedikit pelatihan, dia pasti akan membuat kemajuan pesat. Saya juga berpikir begitu, jadi saya meminta Anda untuk datang ke sini. Dengan sengaja untuk memastikan kualifikasinya seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjadi murid ke-13-mu, kan? Stephen Lin bertanya. Itu bukan masalah, tapi aku masih perlu mengujinya. Jadi biarkan dia kembali ke ibu kota kekaisaran bersamaku, beri aku lebih banyak waktu untuk mengamati, dan kemudian aku akan memutuskan apakah akan menerimanya sebagai murid atau tidak. Bi kata Feiyun. Juga, Stephen Lin mengangguk dan berkata kepada Lisina, Sina, kamu dan Tuan Bi pergi ke ibu kota kekaisaran sebentar. Jika kamu dapat diterima sebagai murid oleh Tuan Bi, masa depanmu tidak akan terbatas. Lalu siapa yang akan melindungi Nyonya? Lisina bertanya dengan cemberut. Keselamatan Nyonya untuk sementara diserahkan kepada saya, Anda tidak perlu khawatir, Anda masih muda, manfaatkan waktu ini untuk diajar oleh seorang guru terkenal, dan berusahalah untuk dapat mencapai kelas 10 Wuking. Di masa depan, sehingga efek Anda pada saya akan jauh lebih besar. Tidak akan ada situasi seperti terakhir kali, kata Stephen Lin. Lisina juga tahu bahwa dia jauh dari level Stephen Lin, dan mengangguk setuju setelah berpikir sejenak. Bi Feiyun awalnya berencana untuk terbang langsung kembali ke ibu kota kekaisaran, tetapi disimpan oleh Stephen Lin dengan alasan hari ulang tahunnya. Malam tiba. Stephen Lin meninggalkan kantor dan datang ke pintu kantor Yao Jing, hanya untuk menemukan bahwa Yao Jing tidak ada di kantor. Stephen Lin memanggil Yao Jing. Aku di sini untuk menjemput orang tuaku, kamu menjemput Meng Ji dan Waner, lalu langsung pergi ke hotel, Hilton Hotel Fulu Hall. Kata Yao Jing. Oke, Stephen Lin tidak terlalu memikirkannya. Setelah meninggalkan perusahaan, dia pertama kali menelepon Bi Feiyun dan memberitahu Bi Feiyun tempat makan, lalu pergi menjemput Lin Waner dan Lin Meng Ji. Pada saat Stephen Lin datang ke restoran, sudah jam 5:30 malam.
Stephen Lin mendorong membuka pintu kotak dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam kotak. Stephen Lin berjalan dengan Lin Wanner di pelukannya dan melihat sekeliling. Meskipun tidak ada orang yang terlihat di dalam kotak, dia mendengar beberapa suara napas. Papa Lin, mereka semua bersembunyi. Lin Wanner berbisik kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan memberi isyarat kepada Lin Wanner untuk tidak berbicara. Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas keluar dari layar di sebelah kotak. Saat orang-orang ini muncul, meriam berbunyi. Bang bang bang, aliran pita naik ke udara, disertai dengan potongan kertas yang menyilaukan ke arah Stephen Lin. Selamat ulang tahun, sepupu. Selamat ulang tahun, takdir. Terdengar semburan teriakan di sekitar. Stephen Lin tercengang. Dia berpikir bahwa orang-orang yang mengejutkannya akan berasal dari keluarga Yao Jing, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakek nenek, bibi dan paman, dan sepupunya ada di antara mereka. Sepupu, hadiah. Mencius mengambil kotak yang dikemas dengan indah dan memasukkannya ke tangan Stephen Lin. Stephen, ini adalah hadiah yang disiapkan oleh paman dan bibiku untukmu. Ini adalah hadiah dari paman dan bibiku. Meng Guangxia juga memberi Stephen Lin hadiah. Stephen, ini adalah surat yang ditulis kakekku untukmu, dan ini hadiah untukmu. Meng Qiwen meletakkan plakat berbingkai di tangan Stephen Lin, dan kata-kata, hati-hati, tertulis di plakat itu. Tangan Stephen Lin tiba-tiba dipenuhi dengan hadiah. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Bagaimana lagi kamu bisa datang? Istrimu datang menjemput kami secara langsung, dan niat seperti ini jarang terjadi. Kata Meng Guangxia. Stephen Lin memandang Yao Jing dan menemukan bahwa Yao Jing sedang menatapnya sambil tersenyum. Stephen Lin meletakkan hadiah di tangannya dan meletakkan Lin Wanner di tanah, lalu berjalan ke Yao Jing dan memeluk Yao Jing dengan erat. Terima kasih, istri, kata Stephen Lin tergerak. Apa ini? Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan padaku, itu jauh lebih buruk. Aku mencintai suamimu, kata Yao Jing dengan emosi. Aku juga mencintaimu, kata Stephen Lin. Bu, ini sangat menyentuh. Lin Mengji memeluk Lin Wanner bergerak. Bibi, kamu memegang terlalu erat, kata Lin Wanner sedih. Stephen, ibu dan ayah juga menyiapkan hadiah untukmu. Yao Jianyong menunggu Stephen Lin berpisah dari Yao Jing, lalu membawa sebuah kotak. Terima kasih ayah. Stephen Lin berterima kasih padanya, dan kemudian berkata, semuanya duduk. Semua orang mengambil tempat duduk mereka secara bergantian. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, ini adalah senior seni bela diri dan teman saya, Tuan Bifeyun, yang selalu menjaga dan memperhatikan saya. Stephen Lin memperkenalkan kepada semua orang. Kamu adalah Tuan Bifeyun, yang dikenal sebagai guru kaisar. Meng Qiwen sepertinya pernah mendengar nama Bifeyun dan bertanya dengan heran. Itu semua nama palsu. Bifeyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya bukan seorang seniman bela diri, saya juga tahu bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kerajaan naga kami. Tampaknya banyak keterampilan seni bela diri yang hilang telah ditemukan kembali dan dibawa ke depan oleh Anda. Kata Meng Qiwen. Di mana? Kata Bifeyun dengan sopan. Tuan, apakah Anda pernah melakukan ini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Bukankah? Sudah kubilang, namaku besar. Kata Bifeyun bangga. Mari kita minum 2 kali lagi malam itu. Kata Stephen Lin. Guru semakin tua, jadi lebih baik minum secukupnya. Yuan Gang berkata dengan cepat. Aku tahu seberapa banyak aku bisa minum sendiri, jangan khawatir tentang itu. Bifeyun melambaikan tangannya. Yuan Gang mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Meja orang mengobrol dengan antusias, dan setelah beberapa saat, Dong Jian, Wang Hai dan Lin Wei juga datang. Sebuah meja baru saja penuh. Yao Jing memanggil pelayan dan meminta pelayan untuk mulai menyajikan hidangan. Karena itu adalah hari ulang tahun Stephen Lin,
Stephen Lin secara alami menjadi target bersulang semua orang. Sebelum hidangan disajikan, Stephen Lin telah melakukan cukup banyak untuk memiliki setengah kati minuman keras. Untungnya, Stephen Lin memiliki jumlah alkohol yang baik, jika tidak, kebanyakan orang hampir mabuk jika mereka minum setengah kati minuman keras dengan perut kosong. Setelah itu, berbagai makanan lezat disajikan di meja. Semua orang makan dan minum, dan suasana di ruang pribadi tiba-tiba naik. Semua orang mengambil gelas anggur dan bertarung satu sama lain. Kadang-kadang, mereka pergi ke Stephen Lin untuk minum 2 kali. Suasananya sangat hangat. Apakah kamu senang? Yao Jing mencondongkan tubuh ke telinga Stephen Lin dan bertanya dengan suara rendah. Senang, sangat bahagia. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang bersamamu di hari ulang tahunmu, dan aku merasa hidupku sudah lengkap. Petik 2. Aku akan punya hadiah untukmu. Nanti, kata Yao Jing. Hadiah apa? Stephen Lin bertanya. Rahasia. Yao Jing tersenyum misterius. Pada saat ini, Yao An berjalan dengan segelas anggur goyah. Kakak ipar, aku bersulang untukmu. Yao An berkata dengan samar. Yao An, kamu sudah banyak minum, berhenti meminumnya. Kata Yao An. Tidak, aku ingin minum dengan kakak iparku. Yao An menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan mengambil gelas anggur untuk menyentuh Yao An. Kakak ipar, aku benar-benar iri padamu. Saya berharap Anda semua panjang umur bersama, kata Yao An, meminum minuman keras di cangkir, dan kemudian ekspresinya berubah, menutupi mulutnya dan bergegas ke kamar mandi. Tak berdaya, ada seseorang di kamar mandi, jadi Yao An harus menutup mulutnya dan berjalan keluar dari kotak. Kamu belum pulih? Stephen Lin bertanya. Yah, insiden Chu Ying sangat menyakitinya. Yao Jing menghela nafas. Stephen Lin menghela nafas, kata cinta bisa sangat menyakiti orang. Tiba-tiba, ada suara melengking dari luar kotak. Dasar brengsek, apakah kamu tidak punya mata, berani memukulku? Bi Feiyun datang, Lin Zi telah melewati hidupnya, dan pergi ke pasar Siahai keesokan harinya. Bab 470. Suara di luar pintu sangat keras, menembus pintu kotak dan masuk ke dalam kotak, membuat kotak yang berisik menjadi sunyi. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Yao Jing berdiri dan berkata. Lin Wei, kamu keluar. Stephen Lin menahan Yao Jing dan berkata kepada Lin Wei. Lin Wei mengangguk, bangkit dan berjalan keluar dari kotak. Di luar kotak, Yao An dikelilingi oleh beberapa orang, dan salah satu dari mereka mencengkeram kerah Yao An. Beberapa orang itu agresif, wajah mereka merah, dan sepertinya mereka juga minum. Lin Wei melirik beberapa orang sebentar, dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan pakaian yang kuat, dengan pelipis menonjol di kepala mereka, urat biru menonjol, dan telinga seperti pangsit. Banyak orang keluar dari kotak di sekitarnya, semua melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, ada apa? Lin Wei berjalan mendekat dan bertanya. Kamu adalah teman orang ini. Dia menabrakku. Bagaimana kamu melihat masalah ini? Pria yang memegang Yao An bertanya dengan wajah gelap. Siapa nama saudara ini? Lin Wei mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Tamparan, pihak lain langsung mematikan rokok Lin Wei. Aku dipanggil Ma Hao, jangan terlalu dekat denganku. Dia menabrakku, dan kamu kehilangan uang. Dia minum terlalu banyak. Kamu bahkan tidak bisa berbicara karena dia, itu pasti tidak disengaja. Lin Wei berkata sambil tersenyum. Yao An mengangkat kepalanya, memutar matanya, dan menggumamkan sesuatu di mulutnya, dia tampak sangat mabuk. Saya bisa memukul seseorang ketika saya mabuk. Lalu, bisakah saya pergi perampokan jika saya minum terlalu banyak? Tanya pria bernama Ma Hao dengan wajah gelap. Itu yang kita lakukan salah, jadi apa, saudaraku, aku akan kehilangan uang, berhenti membuat masalah, oke? Lin Wei bertanya. Berikan uangnya, 20.000.
kata Ma Hao. Lin Wei hendak mengeluarkan dompetnya, tetapi ketika dia mendengar pihak lain mengatakan 20.000, Lin Wei meletakkan kembali dompetnya. Bung, fisikmu terlihat seperti seorang pelatih. Temanku tidak cukup bagimu untuk memukulmu. Jika aku memukulmu, biayanya 20.000. Apakah kamu pergi terlalu jauh? Lin Wei bertanya dengan cemberut. Bagaimana kamu tahu siapa kakak laki-laki tertuaku? Kakak tertuaku adalah Direktur Permanen Asosiasi Penggemar Seni Bela Diri Provinsi Jinmin. Tubuhnya sangat berharga, dan memintamu 20.000 yuan sudah menjadi wajahmu, kata seorang pria di sebelahnya. Untuk dia, Asosiasi Seni Bela Diri Jinmin. Ini adalah pertama kalinya Lin Wei mendengar tentang asosiasi ini. Dia tersenyum dan berkata, akhir-akhir ini, bahkan jika Anda menemukan seorang seniman bela diri yang memenuhi syarat sebagai mitra sparring, itu hanya beberapa ribu dolar sehari, tetapi jika Anda memukul Anda, itu benar-benar lebih dari 20.000. Nah, 2.000, masalah ini selesai seperti ini, saudara, beri aku sedikit wajah. Titik. Seniman bela diri, pria di sebelahnya berkata dengan bangga. Wuking kelas 5. Lin Wei sedikit terkejut, bagaimanapun juga, Wuking peringkat kelima jarang terjadi akhir-akhir ini. Semuanya, bosku adalah Stephen Lin, dan ini adalah saudara ipar bosku. Lin Wei pindah dari Stephen Lin, lagi pula, nama Stephen Lin juga terkenal. Apa itu Stephen Lin? Tidak tahu, berikan uang, jangan bicara omong kosong, atau kamu akan memukuli idiot ini sampai mati, kata Ma Hao dengan wajah gelap. Mendengar Ma Hao mengatakan ini, wajah Lin Wei tenggelam. Sepertinya kamu tidak tahu malu. Lin Wei berkata dengan wajah gelap. Bagaimana kamu berpura-pura menjadi ibumu? Seorang pria langsung menendang Lin Wei. Lin Wei bukan ahli bela diri. Dia ditendang entah dari mana. Dia mundur beberapa langkah dan menabrak pintu kotak Stephen Lin. Katakan, jangan berpura-pura memaksa di depanmu, kamu belum pernah melihat apapun di dunia, omong kosong macam apa itu menggunakan orang untuk menggertakku. Ma Hao memarahi dengan wajah gelap. Lin Wei ditendang oleh lawan dan hampir tidak muncul dalam satu napas, dia bersandar di pintu dan mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan kemudian dia sedikit melambat. Pada saat ini, pintu di belakang Lin Wei terbuka. Ada apa? Yao Jing bertanya dengan cemberut, berdiri di belakang pintu. Ibu, tidak apa-apa, aku bisa menyelesaikannya, kata Lin Wei cepat. Yo, cewek itu terlihat bagus. Ma Hao melihat Yao Jing, matanya berbinar, dia melemparkan Yao An di tangannya ke orang-orang di sekitarnya, dan kemudian berjalan ke Yao Jing 3 kali dan berkata, cantik, kenapa tidak? Kamu pergi ke kotak pribadiku untuk minum. Pergi. Yao Jing melihat adegan pria ini mencubit leher Yao An, jadi dia sama sekali tidak sopan kepada pria ini. Ada apa? Stephen Lin datang dari belakang dan melingkarkan tangannya di bahu Yao Jing. Patriark, saudara iparmu menabrak pria ini, dan dia meminta 20.000. Kata Lin Wei. Oh, Stephen Lin mengangguk, melirik ringan ke arah Ma Hao di depannya, dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahunku, aku tidak ingin melakukan apa-apa, aku membiarkan saudara iparku pergi, dan meminta maaf kepada saya. Bawahanku dan istriku, aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Oh, apakah kamu mendengar itu? Dia bilang dia tidak ingin melakukan apa-apa, dan dia ingin kita bersujud dan meminta maaf. Ma Hao menunjuk Stephen Lin sambil tersenyum dan melihat beberapa orang di belakangnya. Hahaha, bagaimana kamu bisa berpura-pura? Saya menemukan bahwa orang-orang di kota Haixia dapat melakukannya. Ya, saya pikir saya sangat baik, tetapi saya sebenarnya bodoh. Orang-orang di belakang Ma Hao berkata sambil tertawa lebar. Pernahkah Anda mendengar? Anda orang-orang dari kota Selat benar-benar dapat berpura-pura menjadi kompulsif. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Katakan, saya seorang seniman bela diri. Peringkat 5. Jika Anda tidak memberi saya 20.000 yuan,
tidak ada yang kamu ingin pergi. Tentu saja, jika kamu meminta istrimu untuk menemaniku minum 2 kali, maka uang itu tidak diperlukan. Ma Hao berkata sambil tersenyum. Begitu Ma Hao selesai berbicara, sesosok melintas melewati Stephen Lin. Dengan keras, sebelum Ma Hao bisa bereaksi, dia terbang ke belakang dan menabrak pagar tidak jauh, langsung memecahkan beberapa pagar batu. Ini sangat memalukan bagi Anda untuk menyebut diri Anda Wu-King peringkat kelima. Ini memalukan bagi kita praktisi seni bela diri. Yuan Gang berdiri di depan Stephen Lin dan berkata dengan wajah tegas. Kakak Ma. Kakak-kakak Ma Hao bergegas ke sisi Ma Hao. Ma Hao diangkat, darah sudah mengalir dari mulutnya. Dia menunjuk Yuan Gang dengan ngeri dan berteriak, kamu berani menyerangku. Tidak peduli apakah kamu menyerang atau tidak. Yuan Gang berkata dengan dingin. Ma Hao mencengkeram dadanya kesakitan. Sebenarnya, dia bukan Wu-King peringkat 5, tetapi hanya beberapa saudara lelakinya yang membual tentang hal itu, jadi dia baru saja ditendang oleh Yuan Gang, dan dia sudah banyak menderita. Luka dalam. Jika kamu berani memukulku, kakak tertuaku tidak akan pernah melepaskanmu. Ma Hao berkata dengan gigi terkatup. Jika kakakmu adalah bajingan seni bela diri sepertimu, maka aku tidak keberatan mendidiknya. Kata Yuan Gang. Suara Yuan Gang baru saja jatuh, dan suara aneh Yin dan yang datang dari samping. Yoha, siapa aku seharusnya? Sangat keras, ternyata Yuan Gang. Mendengar suara itu, Ma Hao sangat gembira, melihat ke arah suara dan berseru dengan penuh semangat, kakak. Yuan Gang berbalik kepalanya melihat itu, wajahnya sedikit berubah. Seorang pria kurus keluar dari kamar pribadi tidak jauh. Pria ini tingginya sekitar 1,75 meter, dengan tubuh kurus, dan dia pasti berusia 40-an. Kamu sudah selesai, kakakku ada di sini, haha. Seru Ma Hao bersemangat. Sen Guanghe, kenapa kamu di sini? Yuan Gang bertanya dengan cemberut. Pria bernama Sen Guanghe tersenyum dan berkata, Anda mengalahkan jenderal, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengajukan pertanyaan kepada saya? Saya tidak berharap bahwa Anda tidak terlalu berbakat, tetapi Anda cukup kuat dalam menggertak generasi muda. Petik 2. Sen Guanghe berkata, dan berjalan ke Ma Hao dan yang lainnya sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Sen Guanghe bertanya kepada Ma Hao. Aku bisa tahan, kakak tertua, kamu harus membalaskan dendamku. Orang-orang ini terlalu menggertak. Jika mereka menabrakku, mereka akan memukuliku. Kata Ma Hao bersemangat. Ma Hao, kamu benar-benar dapat menyinggung orang, dan tidak baik untuk menyinggung siapapun, tetapi menyinggung penjaga seni bela diri seperti itu. Tapi jangan khawatir, karena kita keluar bersama kali ini, urusanmu adalah milikku. Masalah ini, aku akan mengurusnya, kata Sen Guanghe. Mendengar ini, Ma Hao sangat bersemangat. Sen Guanghe ini adalah ahli super. Dengan bantuannya, dia pasti akan dapat menemukan tempat itu kembali. Sen Guanghe memandang Yuan Gang dan berkata perlahan, Yuan Gang, Ma Hao ini adalah temanku. Kamu mengalahkan temanku dan aku membalaskan dendam temanku. Itu seharusnya menjadi masalah, kan? Buang waktu denganmu, bawa orang-orang ini pergi. Kata Yuan Gang. Tidak ingin membuang waktu, senang mengatakannya, jadi mengapa tidak? Saya memiliki metode yang lebih menghemat waktu, yaitu, jika Anda memotong salah satu tangan Anda, saya akan melupakannya. Sen Guanghe dikatakan. Wajah Yuan Gang sangat jelek. Sen Guanghe ini adalah seorang master yang jauh lebih kuat darinya. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya, tapi mustahil baginya untuk memotong lengannya sendiri. Pada saat ini, Stephen Lin berjalan ke sisi Yuan Gang. Insiden hari ini disebabkan oleh saudara iparku. Jika ada apa-apa, aku akan mengurusnya, kata Stephen Lin ringan. Kamu tahu, hari ini adalah hari ulang tahunmu, tidak perlu melakukannya. Kata Yuan Gang. Tidak apa-apa.
Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saudaraku, orang ini terlalu sombong, kamu harus memberinya pelajaran yang bagus. Teriak Ma Hao. Jangan bicara. Shen Guanghe berkata dengan cemberut. Ma Hao dengan tegas menutup mulutnya. Shen Guanghe memandang Stephen Lin dan berkata, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat, siapa namamu? Stephen Lin. Stephen Lin berkata ringan. Stephen Lin. Shen Guanghe mengerutkan kening, seolah mengingat. Beberapa detik kemudian, mata Shen Guanghe menyala dan dia bertanya, kamu adalah Stephen Lin itu. Meskipun Shen Guanghe tidak mengatakan apa-apa secara detail, Stephen Lin tahu apa yang dia maksud. Ini aku, kata Stephen Lin. Oh, saya mengerti, dunia ini sangat kecil. Ketika saya keluar untuk makan, saya bertemu seseorang seperti Anda. Karena itu saya akan memberi Anda wajah, dan itu saja. Kata Shen Guanghe. Dia melihat pada Ma Hao dan yang lainnya dengan mata yang sama, dan berkata, ayo pergi. Ma Hao dan yang lainnya tercengang, Shen Guanghe ini adalah seorang ahli super, bagaimana dia bisa takut? Dengan nama seseorang. Apa yang sedang terjadi? Kamu bisa pergi, jangan khawatir tentang orang-orang ini. Stephen Lin berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja membiarkan mereka pergi, mereka tidak mengambil kesempatan, dan sekarang mereka ingin pergi, tetapi itu tidak mudah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.